Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NIM 18142135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi, mekanisme fertilisasi. Perlu kita ketahui, fertilisasi adalah suatu proses pelebaran inti sel gamet jantan atau spermatozoon dan sel gamet betina atau ovum yang kemudian akan membentuk sel tunggal yang dinamakan zigot. Fertilisasi sendiri dapat terjadi secara eksternal dan internal, di mana fertilisasi secara eksternal terjadi di luar tubuh individu, contohnya pada katak dan ikan. Sementara fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh indera. Contohnya itu fertilisasi pada reptil, unggas, dan lain-lain. Proses mekanisme fertilisasi. Yang pertama, oosit sekunder akan berdiferensiasi menjadi ovum di opiduk karena ada sperma yang masuk. Kemudian oosit dan sperma bertemu. Selanjutnya sperma akan menembus polikel melalui celah-celah polikelnya. Setelah berhasil memasuki polikel, maka sperma akan mensekresikan enzim hyaluronidase untuk merusak atau menembus bagian korona radiata ovum. Kemudian setelah berhasil menembus bagian korona radiata, maka sperma akan bertemu granula kortika, di mana jika granula kortika ini bertemu sperma, maka akan meninggikan kekuatan potensial dalam ovum dan luar ovum, sehingga sperma yang mau masuk itu mati. Setelah itu ovum juga mengkeraskan bagian korona radiata sehingga sperma tidak bisa masuk. Karena jika ada 2 sperma dalam satu ovum, bisa terjadi kembar siam. Setelah bertemu granula kortika, maka sperma akan mengeluarkan bagian nukleus atau inti sel. Sperma hingga sperma bisa bertemu dengan inti sel ovum sehingga terjadi fertilisasi. Dan setelah terjadi fertilisasi, maka ovum dan sperma tersebut akan berdiferensiasi menjadi zigot, di mana zigot ini akan membelah menjadi 2, 4, 8, 16, dan 32 morula. Morula ini akan berubah lagi menjadi blastula yang mengandung blastozoel, di mana blastozoel ini terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada bagian ektoderm akan berdiferensiasi menjadi sistem indera, dokrin, dan saraf. Pada bagian mesoderm akan berdiferensiasi menjadi urinaria, reproduksi, sistem rangka, dan sistem sirkulasi.
Pada bagian endoderm akan berdiferensiasi menjadi sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Setelah itu maka propoblas bagian luar dari blastosis akan menempel pada bagian endometrium dan akan terus berkembang menjadi janin di uterus hingga kurang lebih 9 bulan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.